أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita membahas ringkasan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Abdullah Al-Iryani Al-Yamani hafizahullah ta'ala, yang berisi 300 hadis muttafaq alaih yang disepakati Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, sampai kita pada bab yang ketiga dari kitab tersebut, yaitu bab tentang kesabaran. Pada perjumpaan yang lalu kita bahas hadis yang pertama dari bab itu, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang dinamakan kuat itu adalah orang yang ahli gulat, ahli dalam bertarung, jagoan. Tetapi orang kuat yang sejati itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada berapa faedah yang sudah kita bahas? Ada yang ingat? 10 dari hadis itu ya. Baik. 8 atau 10? Yang lain? Ada berapa yang lain? Yang mencatat cuma antum saja. Allah. Kalau bisa catatannya jangan sampai hilang ya, supaya nanti bisa mungkin ditulis, didokumentasikan, nanti serahkan ke ana. Kalau perlu nanti mungkin jadikan ya buku ringkas tentang penjelasan yang ada di kitab yang kita bahas ya. Baik, seingat saya ada 8 atau 10 ya, 10 kira-kira. Baik, faedah yang berikutnya, anggap ini nomor 9 ya, nomor 9. Baik. Menurut Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-ghadab itu, tingkat marah itu ya, terkait dengan manusianya ada 4 macam ya. Seandainya faedah ini sudah dijelaskan kemarin, maka ini sebagai pengingat. Seandainya belum, maka sebagai tambahan. Menurut Al-Ghazali, manusia itu terkait dengan marah dibagi menjadi berapa? 4. Yang pertama adalah dia cepat marah dan cepat hilang kemarahannya. Ya, ini tipe yang pertama, cepat marah dan cepat hilang kemarahannya. Temperamen. Ya, tidak bisa dia dipancing sedikit, kecuali apa, dia langsung marah. Emosian kata orang-orang. Tetapi dia juga cepat apa? Hilang marahnya. Nah, jadi dia cepat sekali untuk memadamkan amarahnya. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua yaitu orang yang lambat marah,
lambat hilang. Lambat marah, lambat hilang. Kebalikan dari yang tadi. Lambat marah, lambat hilang. Dia sabar orangnya. Dia dibuat marah, sulit untuk dia itu marah. Ya, jadi orangnya penyabar. Tidak temperamen. Ya. Tetapi begitu dia marah, marahnya itu tidak padam. Ya, dia mungkin tipe orang yang pendendam ya. Jadi sulit untuk melupakan ya, hal-hal yang telah terjadi, terutama hal-hal yang membuat dia marah. Ya, lambat marah memang, tapi apa? Sekali marah dia tidak bisa lupa. Sekali marah, maka kemarahan itu bisa lama ada pada dirinya. Ada enggak orang seperti ini? Ada, ya kan? Jazakallahu khair. Yang ketiga adalah orang yang dia cepat marah dan lambat hilangnya kalau sudah marah. Ini temperamen dan sekaligus apa? Susah untuk memadamkan amarah. Nah, dari satu sisi ini kira-kira yang paling apa ini? Paling ekstrim ya. Ngamuan, sekali ngamuk apa? Lama mendendam mungkin sampai dibawa mati dia itu kemarahannya itu ya. Ini yang paling apa? Paling ekstrim dari satu sisi. Dan yang keempat yaitu apa? Lambat marah, cepat hilang. Ya. Lambat marah, cepat apa? Cepat hilang. Nah, ini orangnya penyabar dan begitu dia marah, maka kemarahan itu tidak lama ada pada dirinya. Nah, dari satu sisi inilah yang terbaik, ya kan? Orang yang tidak mudah dia melampiaskan amarah, lalu apa? Dia begitu marah dia cepat untuk memadamkannya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita di jenis yang mana ini? Nah, kita bisa melihat diri kita masing-masing. Nah, ini fungsinya kita mengetahui macam-macam orang dalam marah ini agar kita bisa bercermin. Kalau misalnya kita ini termasuk orang yang cepat marah dan lama kemarahan itu hilang dari kita, menetap lama pada diri kita, berarti kita harus apa? Banyak-banyak bersabar. Banyak-banyak bersabar itu. Baik, faedah yang berikutnya. Ya. Melampiaskan marah, karena dalam hadis tadi itu dikatakan ya innamasyadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat sejati adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Ini menunjukkan apa? Apabila orang itu tidak mengendalikan amarahnya, maka amarah itu akan terwujud pada diri seorang melalui 3 hal yang ada pada dirinya. Bila seorang tidak mampu mengendalikan amarahnya, maka kemarahan itu akan muncul pada 3 hal yang ada pada dirinya. Yaitu yang pertama, hatinya. Yang kedua, lisannya. Dan yang ketiga, anggota badannya. Jadi melampiaskan amarah itu bisa dilakukan seorang pada hatinya, juga pada lisannya, juga dengan anggota badan. Nah, bagaimana melampiaskan amarah dengan hati? Misalnya dia memelihara amarah itu. Ya, memelihara amarah itu, semakin mengobarkannya dalam hatinya. Ya, membenci orang yang dia marah, mengutuk dalam hatinya, ya. Kemudian berharap jelek untuk orang yang dia marah, dan perbuatan-perbuatan hati yang lain. Dan naudzubillah min dzalik, kalau itu terkait dengan Allah Ta'ala misalnya, seorang misalnya ditakdirkan sesuatu yang tidak dia sukai, lalu dia marah kepada Allah, maka dia
membenci, ya, membenci apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya sekali. Ya, ini bahaya sekali. Apabila marah itu tidak dikendalikan, maka dia bisa diwujudkan dalam bentuk amalan hati. Dan tadi itu, ya, dia mengobarkannya, dia semakin menguatkannya, maka dia apa? Menjadi membenci, menjadi apa lagi? Menjadi mengharapkan kejelekan untuk orang lain. Dan terkait dengan Allah tadi itu, dia marah kepada Allah Ta'ala, na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang kedua dengan lisan. Bagaimana marah itu diwujudkan? Tentu dengan apa? Cacian, dengan makian, ya, dengan ucapan-ucapan yang kasar, ya, kepada orang yang dia marahi, ya, membentak. Nah, ini adalah mewujudkan amarah dengan lisan. Ini juga berbahaya, ya, betapa banyak gara-gara kita marah, seorang suami marah misalnya, lalu kemudian menceraikan istrinya dalam keadaan dia marah, kan begitu ya, tidak terkendali. Ketika seorang ibu atau ayah marah kepada anaknya, dia tergesa untuk apa? Melontarkan laknat kepada anaknya gara-gara marah. Gara-gara marah maka terlanjur seorang teman, ya, menghardik temannya, mencaci temannya, mendoakan jelek kepada temannya, ya, bahkan kadang-kadang mengucapkan kata-kata kufur, kamu itu munafik, ya, kamu itu kafir misalnya, dan yang semisalnya. Atau memutus hubungan persaudaraan, wis gak bolo mulai saiki, ya, gitu kan. Ya, ini berbahaya karena ucapan itu, ya, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun mewujudkan amarah dengan perbuatan anggota badan jelas, dengan cara memukul, dengan cara merusak, ya, dan yang semisalnya. Maka kesemua hal ini melampias amarah dengan hati, amalan hati, dengan amalan lisan, dengan amalan perbuatan anggota badan, kesemuanya itu apa? Mengarahkan seorang hamba kepada kejelekan, kepada dosa, bahkan bisa-bisa kepada apa? Kekafiran. Makanya penting sekali kita menguasai amarah. Betapa banyak madarat, ya, dosa atau kekufuran, bahkan kezaliman yang terjadi karena apa? Karena melampiaskan amarah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, ya, faedah yang nomor berikutnya, yaitu bagaimana cara kita mengendalikan amarah. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, memuji bahwasanya orang yang bisa mengendalikan amarah itu adalah orang yang memiliki kekuatan yang sebenarnya. Ini menunjukkan apa? Pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Nah, tentu kita mari berusaha, ya, menjadi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Orang yang mampu mengendalikan amarah. Ya, ini pelajaran yang nomor berapa? 11 ya? 11. Ya, yaitu apa? Pujian Rasulullah kepada orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. Berarti apa? Orang yang mampu mengendalikan amarah itu dipuji orang yang kuat. Ini yang pertama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan itu amalan yang mulia. Ya, dipuji. Ya, menunjukkan apa? Yaitu amalan yang besar. Mampu mengendalikan amarah itu amalan yang besar dan tentu mendapatkan keridhaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita berusaha, ya, menjadi orang yang dipuji Allah dan Rasulnya. Jadi jangan merasa puas dengan diri kita. Waduh, aku ini memang kebiasaan lahir wis emosian, wis temperamen, sudah genetiknya itu kalau diteliti, ini alasannya. Itu kalau di apa namanya? Di tes DNA memang amarah itu memang gitu. Warnanya merah gitu. Bagaimana lagi, ya kan? Jangan berpuas diri.
Jangan berpuas menjadi orang yang derajatnya rendah. Hanya kita semangat. Oh iya ya, orang yang mengendalikan amarah dipuji Allah, dipuji Rasulullah. Ayo, mari jadilah orang yang dipuji Allah dan dipuji Rasulullah SAW. Masya Allah, tingkat yang mulia ini. Karena itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan menyangka orang yang mengalah, ya, menghindari pertengkaran sedang dia benar, itu jangan merasa kita kalah atau merasa harga diri kita jatuh. Enggak, kita pemenang. Jadi kita misalnya contoh ketika di jalan bertengkar perkara yang remeh misalnya, terus kita mau ngalah itu merasa gengsi ya, masa saya kalah sama dia. Dia merasa kalau saya ngalah mengendalikan amarah saya menjadi orang yang lebih rendah dibanding dia. Ini bisikan setan. Ya, kita ingat dari sini. Oh iya ya, orang yang mampu mengendalikan amarah itu dipuji oleh Rasulullah, bukan orang sembarangan, dikatakan orang kuat sejati. Oh ya Allah. Berarti apa? Kejarlah itu. Ya Allah, demi mendapatkan pujian darimu, dan termasuk dalam pujian Rasulullah dalam hadis ini, saya rela untuk mengalahkan ego saya. Nah, harusnya begitu kita ingat. Jadi bukan berarti kalau seorang ngalah itu dia kalah gitu. Ngalah itu dia menang gitu. Tentu pada hal yang sudah saya jelaskan ya. Ada marah-marah yang memang terpuji, ada marah-marah yang tercela, sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu ya. Maksudnya dalam amarah yang tercela di sini. Jadi begitu. Jadi tidak apa-apa kita dianggap orang lain kalah ya. Oh, Kak Wani misalnya gitu. Tidak apa-apa. Yang penting kita di mata Allah dan Rasulnya mulia. Ini harusnya seperti itu. Jadi kemuliaan Allah, pandangan Allah dan Rasul kepada kita itu lebih kita sukai dari pandangan manusia. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, faedah yang berikutnya. Nomor berapa ini? 12 ya? Ya, ada yang 12. Antum nyatet berapa? 12. Pertemuan kemarin berapa? Yang kemarin nyatet siapa? Nggak ada, cuma antum tok. Tapi ada rekamannya enggak? Ada. Nanti saya mohon ya, pelajaran Anda dari awal dicatat. Ya, eman sia-sia. Maksudnya gini, pelajaran Anda dari awal kitab ini dicatat ya, diketik, serahkan ke Anda dulu. Anda koreksi. Setelah itu jadikan buku. Ya, untuk antum sendiri gitu. Paham maksudnya ya? Nanti siapa tahu nanti kalau misalnya ini sempurna, kita buat syarah kecil-kecilan lah. Syarah kecil-kecilan untuk kita ya. Untuk diajarkan kepada yang lain. Ya, tapi Anda teliti dulu, Anda koreksi dulu. Begitu ya, siap ya? Rekaman awal ada enggak? Awal sampai sekarang? Pertama kali? Awalnya mulai kapan? Awalnya mulai kitabnya dimulai. Awalnya ketika bahas judul kitab. Enggak ada? Rekaman nih? Enggak ada, walaupun suara enggak ada? Suara ada dulu. Awal lagi mau kita atau rekam sesuai cita saya rekam mana ini? Ya, rekaman suara enggak ada? Enggak apa. Nanti Anda susun ya, nanti setelah itu bisa digabung dengan rekaman yang ada ya. Baik. Sampai di mana tadi? Yang berikutnya sekarang, faedah yang nomor 13 ya. 12 atau 13 ya. Bagaimana cara kita bisa mengendalikan amarah? Yang pertama adalah dengan mengingat keburukan orang yang sedang marah atau melampiaskan amarah. Ya kan? Kalau kita melihat orang-orang yang amarah itu apa? Matanya melotot, ya, wajahnya menegang, ya kan? Ngomongnya tidak karu-karuan, ya, seperti orang yang kehilangan akal. Karena marah itu bisa menghilangkan akal. Ya, sebagaimana mabuk itu menghilangkan akal, marah itu juga bisa menghilangkan apa? Akal. Ya. Makanya di antara zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mintakan, di antara maknanya itu, wa as'aluka kalimatal haqqi
fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku mohon kepadamu ucapan yang benar, baik ketika aku sedang ridha, hatiku senang, atau ketika aku marah. Ya, jadi Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku minta kepadamu kalimat yang benar yang aku ucapkan, baik aku dalam keadaan sedang senang atau dalam keadaan marah. Karena dalam dua keadaan ini manusia itu sering berkata tidak benar. Kalau sudah senang, pada seseorang semuanya benar orang itu, betul nggak? Kalau kita sudah senang sama seorang ya, maka apapun yang ada pada orang itu yang kita senangi dianggap semua benar. Karena cinta itu membutakan. Sebaliknya kalau kita tidak senang sama seorang, sedang marah pada seseorang pun sama. Apa yang ada pada dia, kita nampak apa pada kita salah, kita ucapkan salah. Skala KB pokoknya, betul apa tidak? Nah, sehingga terlalu cinta dan marah yang tidak terkendali itu bisa menumpulkan akal manusia, sehingga tidak bisa menilai dengan benar. Nah, khafillah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu, dengan merenungkan bahwasanya keadaan jelek daripada atau penampakan ketika orang marah itu, kita menjadi malu untuk melampiaskan amarah ya, tanpa terkendali. Jadi wah, ternyata orang marah itu jelek ya. Jadi kita lihat orang marah itu sehingga kita malu. Yang kedua adalah yaitu kita berpikir tentang akibat buruk dari kemarahan ya, akibat buruk daripada kemarahan yang tidak terkendali. Sudah saya jelaskan kemarin, bisa melakukan kezaliman, melakukan dosa, melakukan kekufuran gara-gara marah. Ya, gara-gara gara-gara marah tadi itu. Gara-gara marah perkara sepele, senggolan di jalan, yang satu membunuh yang lain. Rasulullah mengatakan, ya, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali kepada kafir setelah Islam. Yaitu apa caranya atau bagaimana jalannya? Kalian membunuh satu dengan yang lain. Gara-gara marah dia membunuh. Ya, dan membunuh dosa besar sehingga sampai disebut sebagai kekafiran. Ya, bukan kafir dalam arti sebenarnya, tetapi ya kenapa? Karena membunuh tanpa alasan yang benar orang muslim itu besar sekali sehingga disebut kekufuran. Dalam riwayat lain disebutkan sibabul muslim fusuk wa qitalu kufur. Mencaci maki orang muslim itu kefasikan, dosa besar, dan membunuhnya adalah kekafiran. Nah, bayangkan, jadi kita perhatikan betul. Oh, kalau marah tidak terkendali akibatnya jelek, dunianya jelek, akhiratnya jelek. Kita pernah melihat orang marah sepeda motornya tidak bisa di starter, betul apa enggak? Ditendangi sampai rusak, baru dia getun. Padahal sepedanya baru kredit, belum lunas ini. Betul apa enggak? Lihat. Oh iya ya, orang marah itu sebodoh itu ya. Dia menghancurkan dunianya gara-gara amarah. Sudah kreditnya belum lunas, ya kan? Hancur. Bagaimana dia membayar sesuatu yang hancur, yang sudah rusak? Dia pikir itu baik-baik, ya kan? Atau suami yang marahnya tidak terkendali menceraikan istrinya, sering mukul istrinya, atau berkata-kata kasar kepada istrinya, akhirnya istrinya pergi, ya, dia getun. Waduh, lapa aku pian ngamuan, betul apa enggak? Atau dia marah kepada anaknya, dipukul sampai mati, ada enggak? Orang tua mukul anak sampai mati gara-gara marah, ada. Bayangkan, getun, dunia hancur, akhirat lebih hancur. Kenapa? Kedzaliman dia, urusan besar. Apalagi kalau marahnya kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Marah kepada Allah itu kekufuran. Bisa kekufuran itu. Tidak ridho dengan takdirnya Allah. Dia marah kepada Allah. Yang dimarahi siapa? Yang punya kamu sendiri, yang punya langit dan bumi, dia marah. Allahu Akbar, la haula wala. Betapa banyak orang murtad gara-gara marah sama Allah. Ada enggak? Ada kecewa kepada Allah. Ya, minta kaya, enggak kaya-kaya. Kecewa dengan Islam, kecewa dengan sholat bolak-balik melaratai, betul apa enggak? Akhirnya dia murtad. Begitu murtad tambah kaya. Nah itu hukuman dari Allah malah. Iya kan? Banyak gitu. Jadi kita perhatikan, oh akibat marah itu jelek. Sehingga kita terhalang juga sampai ngamuan. Yang ketiga adalah yaitu mengingat-ingat fadilah keutamaan orang yang menahan marahnya karena Allah Ta'ala. Ya, dengan syarat menahan marah karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, ada dalam satu riwayat hadis, man qadama ghaidhan wa huwa qadirun
ayyunafidahu, orang yang menahan amarah sedang dia mampu melampiaskannya. Syaratnya itu, orang yang marah lalu dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia menahannya karena Allah, menahan amarah itu karena Allah, maka nanti di hari kiamat salah satunya ini keutamaannya akan dipanggil ala ru'usil khalaiq, dipanggil di tengah-tengah makhluk yang ada pada saat itu di padang mahsyar, ya manusianya, ya malaikatnya, ya para jinnya. Untuk apa? Untuk disuruh milih yang dia mau dari hurin ini dari bidadari. Ini laki-laki ya, untuk perempuan ya ada sendiri, Allah yang tahu. Dan faedah-faedah lain ya, karena barang siapa yang dia menahan amarahnya karena Allah, maka Allah menahan amarahnya kepada dia. Jadi kalau kita ingin nih Allah menahan amarahnya dari kita, maka tahanlah amarah kita kepada orang lain gitu loh. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Amal kita gitu loh. Jadi kalau kita mau marah ini, ya Allah, aku sebenarnya bisa untuk melampiaskannya karena aku punya kuasa, aku punya uang ya Allah, dan aku lebih kuat. Tetapi aku berharap dengan aku memaafkan dia, menahan amarahku dari dia, kau menahan amarahmu dari aku ya Allah. Ya jangan merasa kita ini wong hebat di hadapan Allah. Siapa kita ini? Dosa banyak. Tomat, iya enggak? Mari tobat langsung kumat. Karena amal gak sepiro, enggak seberapa amal kita ini. Ya, amal ya malas-malesan ya, terpaksa, betul apa enggak? Enggak khusyuk. Terus gitu kita merasa Allah ridha kepada kita gitu. Ya kalau melihat amal kita enggak layak, tapi karena melihat ya luasnya rahmat Allah bisa jadi. Ya tidak ada yang tahu. Ya, Allah sedang marah atau ridha kepada kita tidak ada yang tahu. Karena itu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ada 3 orang a'jabatni hatta adhakatni, menakjubkan aku sampai aku tertawa. Di antaranya apa? Yaitu orang yang yadhaku mil'a fihi, tertawa terbahak-bahak sampai mulutnya muangap maksimal, tertawa selebar mulutnya. Wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu, sedangkan dia tidak tahu ketika tertawa itu apakah Allah Ta'ala Tuhannya ridho kepada dia atau murka. Tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada yang tahu satu orang pun di antara kita apakah Allah Ta'ala sedang ridho atau murka kepada kita. Tidak ada yang tahu. Ya. Nah kalau kita tidak tahu, di antara cara agar kita terhindar insya Allah Ta'ala dengan atau dari murkanya Allah, dari kemarahan Allah, itu banyak menahan amarah. Ya, jangan melampiaskan amarah kita. Kita berharap, ya Allah, sebagaimana aku tahan amarahku, ya Allah, janganlah kau marah kepadaku. Nah, seperti itu. Banyak sekali faedah ya dalam masalah agama, ya, dalam masalah nasib kita nanti itu apabila kita menahan apa? Amarah. Apabila kita menahan apa? Menahan amarah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang bisa membuat kita menahan amarah, yaitu kita ingin menjadi orang mulia. Dan disebutkan Rasulullah memuji orang-orang yang menahan amarah itu sebagai orang-orang yang kuat. Ya, sehingga kita ingin menjadi tergolong orang-orang yang mulia. Sampai disebutkan kan di antara sifat orang bertakwa itu apa? Wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas, yaitu orang yang mampu menelan kemarahannya dan memaafkan manusia. Itu disebut orang bertakwa. Sifat orang bertakwa itu di antaranya apa? Menahan amarah, menelan amarah ketika sudah memuncak amarah itu, dan apa? Memaafkan manusia. Nah, kita ingin, ya Allah, saya ingin menjadi golongan istimewa di hadapanmu. Ya, jangan ridho dengan apa? Kedudukan yang biasa-biasa aja. Maka mari kita menahan amarah ini demi mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajat orang mulia, tidak semua ya. Ya, tidak semua orang bisa mendapatkan derajat itu, yang mampu menahan amarah, ya, amarah. Yang berikutnya, ikhwah fillah, yaitu kita dengan berusaha untuk menyabarkan diri. Ya, karena apa? Di antara
memperoleh atau cara memperoleh akhlak yang mulia itu dengan membiasakannya. Rasulullah bersabda, "Waman yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang berusaha untuk bersabar. Siapa yang berusaha untuk bersabar dia, ya, maka Allah suatu saat akan memberikan apa? Sifat sabar pada dirinya. Man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, maka suatu saat Allah akan memberikan sifat sabar itu pada dirinya. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, maka kita membiasakan. Ya, jadi setiap ada hal yang memancing amarah kita, iling, sabar, usahakan. Betul-betul. Gitu ya. Tapi jangan apa perlu disengaja gitu. Misalnya sengaja apa? Sengaja apa? Misalnya di orang-orang yang jelek-jelek akhlaknya, terus kita main ke sana itu, lewat ke sana sengaja untuk bersabar gitu misalnya. Orang-orang yang lingkungannya tidak baik gitu, supaya kita di sana kemudian diolok-olok kemudian sabar gitu, apa begitu? Apa harus perlu begitu? Tidak harus, ya kan? Ya kita ikuti aja dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dengan istri pasti apa? Ada hal yang membuat kita marah. Dengan suami juga gitu. Pasti ada yang membuat seorang istri marah. Dengan anak, dengan teman, belajar sabar. Jadi itu yang keberapa? Cara keberapa? Keempat untuk memperoleh apa? Sabar. Yang kelima, betul ya? Keempat itu. Nah ini catatannya beda-beda nih. Jadi perawi hadisnya ini ada yang macam-macam ini, yang thiqah dan tidak thiqah dia. Yang ke berapa ini? 6 Sekarang cara yang ke-6? Yang pertama apa? Yang pertama mengingat keburukan orang yang sedang Terus? berpikir akibat buruk dari kemarahan. Terus? Mengingat keutamaan orang yang menahan marah. Orang yang marah mampu melampiaskan, tapi menahan karena Allah dipanggil memilih bidadari. Itu yang ketiga. Yang keempat? Cara yang mulia. Menjadi orang mulia. Yang kelima, berusaha sabar. Ya. Nah, yang keenam, betul, masya Allah. Nah, ini yang siko-siko yang sini nih. Ini agak ada cacatnya ini ya sikonya. Matruk. Dia dari awal sudah ada dia, tidak terpakai dia ini. Dan orang-orang yang matruk hadisnya ini, tinggalkan hadisnya ini. Baik, yang berikutnya, yaitu apa? Berteman dengan orang-orang yang penyabar. Ya, sekali lagi, kenapa? Karena teman itu sangat berpengaruh. As-sahibu sahib. Teman itu akan menarik temannya sesuai dengan perilakunya. Kalau temannya baik, ya ikut baik. Kalau jelek-jelek, nular teman itu. Ya, kalau antum awalnya soleh, kumpul dengan orang-orang tidak soleh, kalau antum kalah, lama-lama ikut tidak soleh antum. Kalau antum penyabar, lalu kemudian kumpul dengan orang yang ngamuan, lingkungan ngamuan, lama-lama antum ngamuan. Diojo-ojo imalan, sabar pada diojo, mosok gak wani ya. Podo lanangi, puping ya. Awalnya kita sabar, tapi di ojo-ojoi, betul apa enggak? Makanya Rasul hati-hati. Dinul mar'i ala dini khalilihi. Agama seorang itu ya di atas agama teman kekasihnya, teman dekatnya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka perhatikan betul dia memilih teman baiknya itu siapa. Berpengaruh sekali. Kenapa kalau kita salah pilih teman? Iya, kalau kita bisa mempengaruhi. Kalau dia yang mempengaruhi kita. Makanya apa? Cari teman yang penyabar, yang halim, yang masya Allah sifatnya ini tidak gampang marah. Seperti itu. Lingkungan yang baik itu kan. Makanya lingkungan kayak geng-geng itu biasanya begitu kan. Seperti geng motor itu kan. Awalnya enak baik-baik. Tapi begitu lingkungannya ngawur-ngawur ya, dikobarkan gengsinya, akhirnya gampang marah dia. Ya kan, sampai gara-gara nyenggol sedikit antar geng udah marah. Jeleknya di situ. Yang berikutnya ikhwafillah, supaya kita bisa memiliki sifat penyabar ya, yang terpuji, maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta supaya diberi kesabaran. Nah, doanya itu ya, afrid alaina sabra, ya Allah, curahkanlah kepada kami ini sifat sabar. Itu. Jadi tadi itu apa namanya itu, minta kepada Allah agar apa? Diberi sifat sabar.
Yang ke berapa ini? Ke-8 ya. Yaitu mudawamatu dzikrillah wa dzikri 'azamatihi, yaitu mendawamkan senantiasa mengingat kebesaran Allah Ta'ala, keagungannya Allah Ta'ala ya. Kenapa? Karena kalau orang ingat sama Allah Ta'ala, kebesaran keagungannya, kita itu menjadi apa? Menjadi takut gitu. Menjadi gak sido marah itu kan. Misalnya contoh nih. Ya. Karena orang itu akan bisa merubah gerakan emosi jiwanya ketika dia mengingat sesuatu. Contoh aja. Ketika seorang sedang marah kepada anaknya, kepada istrinya misalnya. Begitu dia mau marah, eling, oh iya ya, iki biyen bojoku biyen nek sing berjuang bersama aku ya. Sejak saya masih di bawah sampai sekarang ya tetap di bawah juga. Tapi kan sabar gitu loh ya. Ingat apa? Wah, saya cinta sama dia. Marahnya turun, betul apa enggak? Ya kan? Kan begitu. Ya sama, ketika kita mau marah, ingat kebesaran Allah, Allahu Akbar, langsung turun biasanya itu. Ya, ketika mau marah langsung melampiaskan amarahnya, ingat Allah, keagungan, Allahu Akbar, langsung turun dia. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Turun dia itu ya. Sehingga dia amarahnya terkendali. Seperti itu. Jadi al-mudawamah li dzikrillah wa dzikri 'azamatillah. Mendawamkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya orang yang gampang marah itu diantaranya apa? Dia lupa sama Allah. Lalu dipermainkan oleh setan busi, ngamuk oh. Ya kan? Dan selain itu zikir kepada Allah bisa mengusir setan, kan gitu ya? Kan setan itu akan mendatangi hati manusia kalau lupa kepada Allah kan. Makanya di surah An-Nas kan disebutkan wa min syarri alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Yaitu yang was-was itu setan senantiasa memberikan was-was dari hati ke dalam hati manusia. Nah, kemudian disebutkan setan juga disebutkan apa? Nah, kata-kata khannas ya. Kata-kata khannas itu min syarril waswasil khannas, al-waswas al-khannas. Al-waswas itu memberikan bisikan-bisikan. Al-khannas setan itu adalah yaitu yang dia ini pergi dari hati ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita lepas sama Allah, setan balik lagi ke dalam hati kita untuk membisiki lagi. Nah, sehingga apa? Dengan mengingat Allah itu juga setan akan menjadi apa? Jauh dari hati kita. Itu penting sekali. Makanya kalau kita ingin menjadi orang tidak ngamuan, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya nomor berapa? Nomor 9. Nah, supaya kita tidak ngamuan, dalam arti ngamuk atau marah yang tidak seharusnya, itu kita membuang kesombongan diri kita dan mengenal hakikat diri kita. Membuang kesombongan dan mengenal hakikat diri kita. Ya, karena marah itu biasanya, di antara sebab marah itu adalah apa? Apa di antara sebab marah itu? Rasa tinggi di hati. Ya kan? Jadi misalnya kita merasa hebat, punya kedudukan, alhamdulillah, punya ilmu, punya kekuatan. Misalnya dia bodybuilder. Begitu dia misalnya keserempet orang di jalan yang dia orang biasa, dia akan merasa kamu berani sama saya, nyenggol barang gitu kan. Atau punya kedudukan, misalnya dia mungkin punya senjata, TNI, polisi, atau pejabat, gitu kan. Begitu didahului motornya, dia apa? Marah. Kenapa? Kesombongan dia. Ini misal ya, bukan berarti semuanya begitu, enggak, cuman contoh. Sehingga apa? Orang itu karena kesombongannya dia marah, ingin membela kehormatan dirinya gitu loh. Nah, maka bagaimana caranya kita itu supaya tidak gampang marah? Ya, mengenal diri kita. Kita itu rendah. Kalau kita merasa rendah, itu tidak akan marah kok. Ya, kalau misalnya ada orang nggarai kita, itu tidak marah. Kenapa? Kita merasa rendah. Ya,
kita ini bukan siapa-siapa gitu loh. Atau tidak tersinggungan, tidak gampang tersinggungan. Misalnya contoh. Ada orang, misalnya kita merasa kita ini terkenal, pejabat misalnya. Terus ada orang ketika lewat itu tidak kenal, tidak nyapa gitu. Kita tidak tersinggung, loh, kamu tidak kenal saya tadi, ya kan? Tidak kenal saya kamu ini. Atau apa? Dia manggil nama biasa, tidak manggil gelarnya, misalnya Pak Presiden, atau misalnya Pak Ustadz. Ya, dia tidak dipanggil itu, dipanggil namanya tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia merasa orang biasa aja gitu. Kenapa orang gampang tersinggung? Karena dia merasa lebih mulia dibanding orang lain. Begitu dia tidak diperlakukan sebagaimana mestinya menurut dia, maka dia tersinggung. Maka dia marah gitu kan. Nah, jadi supaya kita itu tidak gampang marah, jangan merasa istimewa ya, dibanding orang lain. Karena itu ada pesan yang baik sekali yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Jadilah dirimu ketika bersama dengan Allah itu, jadilah sebaik-baik manusia. Tampilkan yang terbaik apa yang ada pada dirimu ketika bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Ya, tampilkan yang terindah, yang terbaik dari kita, lahir batin kita. Dan ketika kau bersama dengan dirimu, bermuamalah dengan dirimu, jadilah orang yang terburuk. Yaitu apa? Yaitu orang yang tidak ridho dengan dirimu. Ya, tidak memberikan udzur. Ayo, malas-malas, ojo malas wae ibadah. Jadi jahat kepada dirinya sendiri. Mencurigai, paling gak ikhlas amal itu. Jadi selalu cari kejelekan diri kita. Orang itu kalau jahat sama orang lain, itu apa? Mencaci dia, cari-cari kesalahannya, betul apa enggak? Tidak memberi dia apa? Istirahat. Misalnya apa? Golek salahmu iki. Makanya orang yang benci pada orang lain itu paling tahu salahnya orang itu. Kenapa? Dia suka cari-cari itu. Bahkan kalau udah ada salah, dia buat salah itu. Yang kedua apa? Orang kalau benci pada seorang itu gampang mencela. Oh, kamu itu bodoh. Kamu itu tidak ngerti. Kamu itu lemah. Dan apa? Orang yang benci dengan orang lain itu apa? Yaitu tidak memberi istirahat. Ya. Selalu ingin menyiksa orang itu, betul apa enggak? Ya, sama dengan itu. Jadilah diri kita terhadap diri kita itu seperti itu. Jangan percaya dengan diri kita sendiri. Jangan apalagi memberi udzur kepada diri kita sendiri. Ya, bersikap keras. Ya, jangan dibalik kepada diri kita lembek, kepada orang lain apa? Seolah-olah keras itu, jangan. Jangan dibalik. Lembutlah kepada orang lain, tapi keraslah kepada dirimu sendiri. Tentu pada batas-batasnya ya. Jadi apa? Selalu curiga dengan diri kita sendiri. Makanya ada satu ucapan ilmu ukhti dari Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah. Atau dari sebagian orang-orang al-hukama ya, orang-orang yang bijak. Begini ucapannya. Man za'ama anna lahu ya aduan a'da min nafsihi qalat ma'rifatuhu bi nafsihi. Siapa yang menyangka dia punya musuh yang lebih berbahaya dibanding jiwanya sendiri, maka berarti dia tidak kenal jiwanya. Ya, tidak ada musuh paling besar di antaranya selain jiwa kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Makanya harus dikekang lama-lama, harus dicurigai gitu. Dan yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan jadilah ketika kau bersama dengan manusia, jangan ingin dipandang istimewa. Jadilah orang biasa saja. Ya, wa kun 'indan nas rajulan minan nas. Ketika kau bersama orang lain, jadilah orang biasa, jangan ingin diistimewakan. Ya, kalau kita ingin diistimewakan, begitu tidak diistimewakan, kita marah, tersinggung. Misalnya ada orang, wah, saya merasa kaya. Ya, saya merasa kaya, harus diperlakukan seperti orang kaya. Begitu tidak diperlakukan, tidak dihormati karena kayanya, tersinggung. Betul apa enggak? Banyak orang seperti ini. Orang kaya, raya, terus tidak diperlakukan seperti seharusnya orang kaya, tidak diperlakukan istimewa, dia marah gitu kan. Kamu tidak tahu siapa saya ini. Saya ini
crazy rich, gitu. Ya kan begitu ya? Kan begitu. Ada orang punya pangkat, kamu tidak tahu siapa saya ini. Ya. Marah kenapa tidak diperlakukan istimewa. Ada orang punya kekuatan, waduh, besar badannya. Ya, dia merasa tidak dihormati, marah dia. Atau orang mungkin punya ilmu, kamu tidak tahu siapa saya ini. Ya. Ilmu saya banyak, begitu tidak dihormati, menurut dia tersinggung. Kenapa? Dia merasa istimewa. Coba kalau kita merasa biasa aja, mau orang menghormati atau tidak, kita marah enggak? Marah enggak? Enggak. Ya, betul apa enggak kira-kira ini? Orang mau menghormati kita apa enggak? Marah enggak? Enggak, kita biasa aja. Kita itu tersinggung, tidak dihormati karena merasa istimewa, kan gitu kan? Ya kan? Misalnya contoh antum misalnya. Antum enggak dipanggil ustadz, marah apa enggak marah? Bukan ustadz toh. Tapi ada ustadz enggak dipanggil ustadz, marah enggak kira-kira ini? Ada ustadz dipanggil akhi. Aku celuk akhi rek. Wah, aku muridku go hijrah akeh. Ya, diceluk akhi, setara. Tersinggung dia ini. Betul apa enggak? Paham maksudnya ya? Berarti dia merasa istimewa. Coba kalau dia antum dari panggil ustaz malah dipanggil ustaz, malah antum marah, betul enggak? Ustaz ngamuk, aku duduk ustaz, malah gitu, betul. Malah malu, malah dikira ngece, betul apa enggak? Betul apa enggak? Karena antum merasa biasa aja gitu loh. Tapi bukan berarti gini ya, udah mulai besok ustaz-ustaz yang ngisi di sini tak panggil akhi ya, bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Itu adabnya antum kepada yang ngajari antum. Cuman saya hanya mencontohkan itu loh. Ketika orang merasa istimewa, lalu dia tidak diperlakukan seperti yang dia inginkan, dia marah. Tapi kalau orang merasa biasa-biasa aja, tidak ada masalah. Paham ya? Alhamdulillah rahimani. Berapa itu berarti? Nah, baik. Itulah diantara cara atau 9 cara. Oh ini perdebatan di antara para perawi hadis ini, ya, masya Allah. Ya, itulah bisa kita amalkan. Semoga apa? Kita bisa apa? Bisa, insya Allah bisa mengendalikan amarah kita dengan baik. Baik, ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Berarti ada berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis itu? 12 ya. Iya, insyaallah. Ya, baik, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Makanya enak ikhwafillah. Sebelum saya masuk ke hadis yang berikutnya ya. Antum kalau kepengen bahagia, hidupnya tenang, tidak punya hasud kepada orang lain, tidak pernah sedih dan khawatir, itu jangan merasa istimewa. Ya. Jangan ingin dianggap lebih dari orang lain. Tapi jadilah hamba Allah sejati. Jadilah yang terbaik di hadapan Allah dan jangan berharap kedudukan dari makhluk. Jangan merasa istimewa. Ya, itu bahaya besar. Karena di antara hal yang membuat kita itu dimurkai Allah atau tidak bahagia atau dicabut kebahagiaan kita itu karena kita merasa istimewa. Ya, itu. Dan ini sulit. Kenapa? Karena kecintaan seseorang kepada kedudukan termasuk pujian itu lebih berat daripada kecintaan atau hawa nafsu kepada harta benda. Ya, di antaranya yang mengatakan Yusuf ibnu Asbat dan yang lain mengatakan hubbur riyasah asyaddu min hubbil mal au hubbid dunya. Kecintaan seorang, syahwat seorang kepada kedudukan termasuk kepopuleran, termasuk pujian, keistimewaan di hadapan manusia itu lebih berat daripada apa? Syahwat seseorang, kecintaan seseorang kepada harta. Ya, betapa banyak orang itu zuhud kepada harta. Gak pati gelem dengan uangnya, gak pati gelem dengan makanan, pakaian.
Tapi urusan kedudukan, kehormatan itu mereka sangat rakus. Sangat apa? Sangat rakus sekali. Itu. Jadi lebih berat syahwat kepada kedudukan kepada selain daripada itu. Itu. Baik, wafillah rahimani, mari kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Ini masing-masing punya kitabnya ya? Yang akhwat punya kitabnya enggak? Kan dibagi gratis setahu saya. Oh, itu beli, enggak dibagi gratis ya? Berapa itu belinya itu? Oh, sama. Berarti ini kakean. Jangan beli di dia berarti kalau itu. Dibagi aja para akhwat yang ini. Tapi kalau bisa ngajinya rutin ya. Jangan dibagi terus kemudian tidak pernah muncul ya. Eman bukunya. Baik, kita baca hadisnya. Nabi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, semoga Allah taala meridai keduanya. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda, ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala ada wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Tidaklah menimpa seorang muslim baik berupa nasab atau wasab atau ham atau huzn atau ada atau gham hingga duri asyaukah, kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan itu semua sebagai kafarah, penghapus bagi dosanya ya, sebagai dosanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang pertama dari hadis itu. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan menjadi muslim. Masya Allah. Keutamaan menjadi seorang muslim. Artinya jadi Islam, jadi wong Islam itu istimewa. Kenapa hadis ini kalau kita baca, apa saja yang menimpa berupa berbagai macam tadi, nanti insya Allah kita jelaskan ya, nasab, wasab ya, capek, sakit, kesedihan, gundah hingga terkena duri, itu menjadi sebab penebus dosa, itu hanya terjadi pada seorang muslim. Berarti orang kafir tidak dapat ini, tidak dapat keutamaan dari sini. Berarti apa? Menjadi muslim itu istimewa. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat tersirat dan dalam hadis Nabi juga menunjukkan masalah ini. Di antaranya surah Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di hari kiamat orang-orang kafir itu ingin seandainya mereka dulu di dunia menjadi orang Islam. Menyesal sudah mati. Tidak bisa apa-apa lagi. Maka mereka berkeinginan seandainya dulu mereka itu Islam, selamat. Menyesal. Ya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu berharap sekali. Yawaddun itu betul-betul berharap, sangat senang, sangat berharap, sangat cinta seandainya dulu mereka itu muslim. Menunjukkan apa? Jadi orang muslim itu istimewa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qannahu Allah bima atah. Ya. Beruntunglah, bahagialah, menang pasti orang yang telah masuk Islam dan diberikan rezeki yang cukup, dan Allah berikan qanaah, sifat ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Lihat yang pertama, qad aflaha man aslam. Dipastikan pasti beruntung, bahagia siapa? Orang yang masuk Islam. Berarti orang masuk Islam itu istimewa, tidak main-main. Nikmat yang besar. Nikmat yang besar, ya. Jadi dipastikan tadi. Kalau yang tadi ayatnya apa? Orang kafir kepingin jadi
orang Islam. Berarti menjadi muslim itu nikmat yang besar. Berarti kalau antum ini muslim, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Wa kafa bil islami ni'matan, dalam sebagian ucapan orang-orang soleh. Cukuplah Islam itu sebagai nikmat. Jadi kalau antum ini kok Islam agamanya, sudah yang lain itu nomor 2. Kenapa? Orang kafir nanti di hari kiamat sekaya apapun mereka, segantengnya apapun mereka, kalah semua antum ini. Secantiknya apa mereka, kalah semua yang akhwat. Seterkenal apapun mereka, kalah semua. Itu nanti ingin seperti kita, orang-orang itu menunjukkan apa? Masya Allah, besarnya nilai menjadi orang Islam. Di hadis tadi riwayat Muslim, sungguh beruntung, menang, jaya. Siapa? Orang yang masuk Islam, sudah jelas. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ya, dalam berbagai riwayat ada perbedaan dalam lafadznya. Rasulullah mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'indallah min safki dami muslimin bi ghairi haqq. Sesungguhnya betul-betul hancurnya dunia seisinya, langit buminya, kiamat ini yang menghancurkan seluruh isi dunia, itu di sisi Allah lebih ringan urusannya, perkaranya, daripada tertumpahnya darah seorang tanpa hak. Bayangkan, tidak ada bandingannya. Hancurnya alam semesta. Itu kira-kira hebat atau tidak hebat? Perkara besar apa tidak besar? Itu lebih ringan di sisi Allah daripada apa? Tertumpahnya darah seorang muslim, satu muslim, bukan seluruh muslim, satu muslim, tanpa hak dia ditumpahkan darahnya. Berarti apa? Luar biasa ini, tidak main-main, ya kan? Nilai seorang muslim di sisi Allah sangat besar sekali. Di sisi Allah lebih baik hancur alam semesta daripada apa? Tertumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Ini muslim itu tidak ada nilainya di sisi Allah, luar biasa. Ya, ini menunjukkan apa? Keutamaan menjadi seorang. Banyak hadis ayat yang menceritakan, tersurat tersirat tentang keutamaan menjadi seorang muslim. Maka menjadi muslim itu nikmat besar. Ya. Jadi saya ulangi, faedah pertama apa? Tadi itu. Keutamaan. Menjadi muslim, keutamaan menjadi orang muslim. Yang kedua, keharusan bersyukur terhadap nikmat Islam. Itu faedah yang kedua. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ternyata di wong Islam itu enak ya, maka apa? Harus bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah sudah menjadi muslim, diberi hidayah sama Allah Ta'ala masuk Islam. Alhamdulillah. Banyak orang sesat di dunia ini. Banyak orang sesat di dunia ini. Dan nanti di hari kiamat itu perbandingannya 1:1000. Dalam satu riwayat hadis apa? Orang Islam itu 1 untuk 999 orang kafir. Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau antum menjadi orang muslim itu apa? Pilihan. Pilihan antum dipilih itu. Mungkin antum tidak dipilih sama Allah jadi orang ganteng, betul apa enggak? Jadi orang yang badannya bagus, besar, tidak cantik, tidak sugih. Tapi antum diberi Islam, itu patut disyukuri gitu. Wis gak sugih gak apa-apa, gak ganteng gak apa-apa, gak ayu gak apa-apa, gak terkenal gak, alhamdulillah Islam. Itu masya Allah patut disyukuri. Jadi antum harusnya itu apa? Dadi wong Islam itu seneng. Ya, dadi wong Islam kok susah ya. Uripe ya, merasa susah maksudnya ya. Antum itu harusnya bahagia, dipilih jadi orang Islam itu luar biasa itu. Ya. Antum harus gini ngelihat, ya Allah alhamdulillah aku iki yo elek-elek ngene Islam. Iku sing ganteng-ganteng ayu-ayu soge-soge kafir kabeh, alhamdulillah harus begitu. Antum harus bersyukur itu, betul itu. Pilihan dari Allah Ta'ala, bukan semua. Kok aneh antum tuh kayak ngene kok dipilih gitu kan. Masya Allah, ya kan? Iya kan? Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Makanya Umar bin Khattab itu pernah dalam satu riwayat menangis ya. Menangis karena syukur. Ya Allah. Maknanya begini ya. Banyak Umar itu. Tapi kau pilih aku masuk Islam, kau beri aku hidayah. Umar tuh banyak nama Umar tuh. Pasaran mungkin di Arab itu.
Tapi ada yang kafir, ada yang beriman, dan kau pilih aku menjadi orang Islam. Itu maknanya. Alhamdulillah. Itu loh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah di antara sekian kalian dipilih mau ngaji ya. Antum siapa namanya? Dimas. Nama Dimas di Indonesia berapa ribu? Banyak. Yang ngaji? Ngaji di Hijrah lagi. Ngaji Mukhtasarnya Riyadhus Shalihin. Masya Allah, antum bersyukur tuh. Alhamdulillah. Ya kan? Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Yang berikutnya, faedah yang berikutnya, yang ketiga dari hadis ini masih dalam kata Muslim. Karena itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalian harus, kita semua harus optimis kepada orang muslim itu. Ya, optimis terhadap orang muslim. Maksudnya begini. Jangan kita ini jadi kayak tukang stempel neraka dan surga ngelihat orang Islam itu. Wah, ahlul bid'ah neraka, ahli maksiat neraka, apa lagi? Terus kita itu apa ya? Menuntut yang lebih-lebih dari orang Islam ya. Opo nyambut gawe tok gak tau ngaji, celaka kan? Jangan begitu. Selama mereka masih muslim, itu pilihan Allah. Selama mereka masih muslim, belum murtad, pasti selamat. Orang Islam itu, paham maksudnya ya? Karena nilai keislaman di sisi Allah itu besar sekali gitu loh. Qad aflaha man aslam. Beruntung orang Islam, apapun, ahli maksiat, muslim, selamat. Betul apa enggak? Ahlul bid'ah, muslim, selamat. Kenapa? Masih muslim. Bukan bid'ah yang mukafirah. Kan bid'ah ada dua ya. Bid'ah yang mufasiqah, membuat fasik, dan bid'ah yang membuat kafir mukafirah. Jadi selama masih muslim, alhamdulillah. Makanya jangan gampang-gampang mengatakan celaka, jangan. Kan? Begitu ya, sampai Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, qul ya, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek ucapan itu adalah kekafiran setelah iman. Jangan gampang mengkafirkan orang. Jangan gampang mengatakan orang celaka selama masih muslim. Ahlul bid'ah sekalipun selama masih muslim itu selamat, pasti selamat. Selama masih muslim, selama bid'ahnya tidak sampai kepada kafir. Jadi optimislah kepada popo, alhamdulillah. Siapa tahu bid'ahnya itu lebih kecil dibanding amal solehnya. Faham maksudnya ya? Jadi melihat orang Islam itu yang tenang, ojo kaku. Maksudnya begini, maksudnya gitu loh, maksudnya melihat orang-orang Islam itu yang optimis. Ya misalnya contoh, ngelihat orang yang di pasar gak sempat ngaji, alhamdulillah ojo, wah kerja tok gak tahu ngaji. Jangan. Mereka masih muslim kan? Ya wis, mungkin mereka gak sempat ngaji karena apa, harus nyambut gawe. Selamat selama masih muslim. Apa maksudnya ya? Jadi nilai Islam seorang itu harus dihargai oleh kita. Yang kita ngaji ini, sudah ngaji ngerti Islam, nilai Islam itu. Jadi muslim, Masya Allah, selama masih muslim, selamat. Ya, selama tidak murtad, tidak kafir. Hargai mereka, muliakan mereka karena keislaman mereka. Bukan berarti kita ikut-ikut maksiat ya, enggak. Ikut-ikutan bid'ah juga enggak. Paham ya? Tapi jangan menyempitkan, pasti celoko. Ya, jangan begitu, paham maksudnya ya? Jangan begitu. Ya, jadi melihat Islam itu kualitas, selama orang itu Islam, insya Allah selamat. Nanti dalam banyak riwayat dari yang bermacam-macam, itu sampai orang yang punya iman sebesar biji zarah saja, sebesar sawi itu dikeluarkan dari neraka. Bahkan yang pernah mengucapkan Allah, Allah, cuman di lisannya aja selamat, dimasukkan surga nantinya. Maksudnya jangan lihat orang Islam itu yang optimis, yang ojo sempit, paham maksudnya ya? Yang penuh rahmat kasih sayang. Ya Allah, Islam. Jangan jadi panitia stempel surga. Neraka. Walaupun orang ahli maksiat, siapa tahu dia di akhir hidupnya apa? Mati husnul khatimah. Maksudnya apa? Melihat mereka dengan kasih sayang, jangan dengan marah-marah. Ya, Islam itu mending daripada Islam. Jadi hargai keislaman mereka.
Karena Allah menghargai mereka, memuliakan dengan keislaman mereka itu. Faham maksudnya ya? Itu. Jadi Islam itu nilai besar. Jadi berapa tadi? Manfaat yang berapa ini ketiga. Jadi kita optimis dan menghargai keislaman seseorang. Selama si Islam, insya Allah selama. Oh jauh kayak dia harus seperti kita. Nggak iso. Kongkon ngaji, kongkon sholat sunnah, kongkon puasa sunnah. Nggak. Islam itu gampang. Islam itu apa? Gampang. Sampai ada seorang datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa lam azid ala dzalik adkhulul jannah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku itu cuma sholat 5 waktu, gak ada sholat sunnah? Rawatib enggak, duha enggak, malam enggak, mungkin Ramadan juga gak tarawih, ya kan? Dan aku puasa Ramadan saja, Senin Kamis enggak, ya, Ayyamul Bid enggak, apa maneh apa? Dawud Taban enggak. Apakah aku masuk surga hanya dengan itu aja? Naam, ya. Lihat, Islam itu gampang, ya. Makanya kita menghadapi orang Islam itu yang mudah, yang lapang, yang apa? Optimis, yang ramah. Santai aja. Kita optimiskan mereka supaya apa? Mereka itu tidak takut dengan Islam. Contoh misalnya, gara-gara ada orang tidak bisa ngaji karena kerja. Terus kita katakan, oh, orang Islam nggak tahu ngaji, sesat kan? Ya kan? Nyambut kayak itu. Akhirnya dia apa? Islam aja angel, ya, betul apa enggak? Wes kayak Islaman. Betul apa enggak? Ya kan? Ada orang masih sholatnya Senin Kamis, ya, tahu Senin Kamis itu kadang-kadang ya. Wah, sholat lu gak celoko kan? Enggak, santai aja. Disyukuri, alhamdulillah masih bisa sholat. Dia mungkin subuh sama isya tok, ya kan? Karena mungkin selain itu dia kerja, zuhur kerja, asar tas pulang dari kantor, maghrib sampai di rumah kan gitu ya. Kita bilang, celaka kamu, sholat 5 waktu, rukun Islam. Jangan, alhamdulillah sampean masih sholat, walaupun subuh sampai bisa dihargai, lain kali ditambah ya. Selesai. Oh, gak iso sampai percuma. 5 waktu paket. Sampai cuma ngambil 2, gak sah sampai percuma. Sudah besok enggak sholat. Betul apa enggak? Bahkan kalau ada orang Islam, KTP, gak sholat, enggak apa-apa. Mending Islam daripada kafir. KTP ini, betul apa enggak? Syukuri dulu. Orang Islam KTP, poso enggak, Ramadan sholat enggak. Terus kita datang. Antum ini ulama sepakat berkata, ya, Ayyub As-Sikhtiyani, tarku sholah kufrun la yukhtalau fi dzalik. Meninggalkan sholat waktu kufur, ulama sepakat. Ada lagi Syakik Ibn Abdullah mengatakan, kana sabu Rasulullah yarawna la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun ila sholah. Semua sahabat Rasulullah sepakat tidak ada amalan kalau ditinggalkan menyebabkan kufur kecuali sholat. Sampai nih kafir. Oh begitu kita ngomong ke orang yang Islam KTP tadi itu. Padahal dia bangga dengan Islamnya. Ketika kita tanya, agamamu apa? Islam. Terus kita katakan demikian. Besok murtad, mas. Syukur dia itu masih ngaku Islam. Sekalipun nggak sholat. Sekalipun nggak puasa. Syukur dia masih mau Islam. Masih cinta. Kadang-kadang pembelaan dia kepada Islam lebih hebat dibanding kita yang ahli sholat. Betul apa enggak? Antum tahu ketika peristiwa Ambon itu, orang-orang Islam dibantai itu, ya kan? Itu kan sebagian orang-orang yang terluka di jihad Ambon itu, kan diungsikan di Surabaya. Sebagian tokohnya yang terluka-luka dirawat di rumah sakit Al-Irsyad Surabaya, tahu ya? Itu tahu enggak? Bahwasanya musuh-musuh Islam, orang-orang salibis itu mengirim pasukan-pasukan, dikirim karena tahu ini yang dikirim ini mungkin orang penting ya, yang terluka dirawat di rumah sakit Al-Irsyad itu, dikirim nyusup untuk membunuh. Itu betul kejadian itu. Ya, akhirnya ketika nyusup ketahuan sama tukang-tukang beca yang mungkin nggak sholat. Wah, langsung ketahuan, dihadang, dikejar. Ya, pakai celurit orang-orang yang tukang becak itu. Padahal kalau kita lihat, mereka nggak sholat sehari-hari mungkin.
atau sholatnya Senin Kamis. Tapi pembelaan mereka kepada Islam masih ada. Syukuri, alhamdulillah. Sekarang gini contoh misalnya, dia Islam KTP, gak sholat, gak poso, tapi masih Islam. Dibanding dia kafir, lebih baik mana? Lebih baik KTP ini masih Islam, bangga dengan Islam, lebih baik disyukuri. Alhamdulillah, cuman turun gelem sholat kan gitu kan, turun gelem poso. Ya, tenang, sabar, santai aja. Disyukuri dulu, alhamdulillah masih Islam. Insya Allah selamat. Kita dekati pelan-pelan. Ayo Pak, mau sore gak sholat? Ya, nek gak iso ling waktu sing sampean sempate opo? Itu dulu, pelan-pelan gitu. Ya, sahabat Nabi itu ada yang mati dalam keadaan masih suka minuman keras. Itu ada itu. Karena proses pengharaman minuman keras itu sekitar butuh 3 tahun dan dengan 3 ayat. Jadi masih ada orang mati dalam keadaan mampu, itu ada. Masih ada minuman keras di perut mereka, itu masih ada itu. Tapi mereka muslim. Bahkan ada orang yang suka mabuk ya, bolak-balik ditangkap lalu dihukum dera, betul apa enggak? Oleh para sahabat ya, oleh Rasulullah. Ya kan? Sampai saking jengkelnya itu ada yang mencaci maki kan? Apa kata Rasulullah? Jangan kau bantu setan terhadap saudaramu ini dengan mencaci maki dia ini, melaknat dia ini. Masih disyukuri sama Nabi. Masih pemabuk, masih Islam, ya kan? Betul apa enggak? Ya kan? Dia disebutkan masih cinta Allah dan Rasulnya kan, gitu kan ya. Dia cinta sama Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ada yang berzina, dihukum rajam, betul apa enggak? Ya. Sampai dirajam, darahnya muncrat. Kemudian sebagian sahabatnya ada yang mencaci. Bayangkan ya Pak. Itu di zaman dulu seperti itu. Sahabat Rasulullah padahal. Jadi orang kalau masih Islam, kata banyak disyukuri, alhamdulillah dengan wajah yang kita itu ramah. Alhamdulillah Pak, saya menjadi Islam. Ajak pelan-pelan. Jangan ngelihat orang begitu terus kemudian ya, sumpah, jangan. Alhamdulillah mereka Islam itu luar biasa loh. Siapa tahu dia jadi lebih taat daripada kita suatu saat. Betul apa enggak? Baik, ini adalah tentang keistimewaan Muslim. Baik, yang kedua, mari kita lihat. Atau kita selesaikan dulu karena sudah jamnya. Baik, ada pertanyaan silakan ikhwah. Insya Allah kita lanjutkan Kemis yang akan datang. Kemis akan datang itu Idul Kurban ya. Coba kita lihat. Belum satu Idul Kurban itu tanggal 9 10 ya, antara 9 10 ya. Iya. Oh, itu tanggal berapa itu? Oh, Kemisnya ya. Itu Sabtu kan kira-kira ya? Iya, Sabtu. Masih. Insya Allah ya. Tidak ngadakan sembelihan di sini? Tidak usah di Semeru. Oh, di Semeru ya, Masya Allah. Saya lihat dulu. Soalnya anak panitia, ketua anak penasehat di satu musola, di 2 musola sebenarnya sih, ngadakan enggak bukan lagi ada 2 lain sembelihan di sana. Plus loh. Oh, setelahnya? Iya. Plusnya ya. Nanti kita lihat. Insyaallah. Ada pertanyaan silakan ikhwah. Jadi saya katakan tadi itu bukan berarti kita cinta maksiat, enggak. Bukan berarti kita cinta bid'ah juga enggak. Cuman apa? Selama mereka masih muslim, mereka itu masih selamat insyaallah. Dan kita mensyukuri mereka masih Islam. Kan gitu ya? Gitu. Silakan pertanyaan. Iya. Atau ada titipan pertanyaan? Silakan Pak Iqbal. Ustaz, tadi kan disebut tentang keutamaan menahan marah, Ustaz. Kalau misalnya masih dalam, kita kan mau marah sama orang, nanti kalau sudah ketemu nanti aku ngomong gini. Nah, setelah kan dosa marah ini, Ustaz. Nah, kalau kita terus kemudian tidak jadi terus dalam hati, tapi masih kayak grudel gitu, gimana? Jadi pertama begini, marah itu bukan mesti dosa ya, tergantung sebabnya. Jadi saya katakan kemarin begini, marah itu hukum asalnya mubah dan bermanfaat. Karena marah itu adalah satu fitrah dalam diri manusia untuk membela diri, ya, dan membela kebenaran, membela kehormatan. Tapi dia menjadi tercela kalau pertama misalnya dia sebabnya salah. Jadi marah tapi sebabnya salah, tidak pada tempatnya. Misalnya tadi itu
marah karena dia cuman merasa tidak dihargai, dalam arti dia orang sombong terus kemudian tidak dimuliakan, dia marah, itu tidak boleh, gitu kan. Atau marah urusan yang sepele, yang tidak seharusnya marah, tidak pada tempatnya marah, gitu loh, ya kan. Yang kedua, niatnya bukan lillah, ya, bukan dia marah seolah-olah membela agama, tapi sebenarnya marah untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, marah porsinya tidak tepat, ya, jadi marah itu kalau melebihi porsinya jadi salah, jadi jelek. Harusnya misalnya kalau ada 10 skala 10 itu harusnya dia 5, dia marahnya 7. Jadi dia salahnya ketika melampaui batas itu, gitu loh. Sehingga marah itu tidak mesti salah dan tidak mesti berdosa, gitu loh. Nah, kalau kita marah yang salah seandainya, ya marah yang salah, ada perasaan marah yang salah, selama tidak dilampiaskan dengan amalan hati, misalnya dengan berharap jelek untuk dia, melampiaskan amarah yang tidak seharusnya, ya, atau tidak dengan mengucapkan kata-kata yang buruk, atau dengan melakukan perbuatan misalnya memukul, maka itu tidak dianggap dosa, kan? Ya, tapi kalau sudah mulai dengan amalan hati, misalnya apa? Melampiaskan marahnya itu dengan berharap jelek untuk dia ini, mugo, padahal dia tidak berhak dimarahi. Ya, dia hanya marah yang dia itu tidak pada tempatnya. Ya, maka dia berdosa. Dengan lisannya juga berdosa, dengan perbuatan anggota badannya juga tercela itu. Tapi kalau dia benar itu dia berhak malah selama apa? Tidak melampaui batas. Orang marah itu terpuji kalau memang diizinkan, boleh. Kalau dia bela diri boleh, tidak ada masalah. Selama tidak melampaui batas. Misalnya contoh ini, kita tidak lapo-lapo dikeplak kepala kita, masa tidak marah? Kayaknya tidak mungkin, kan? Itu marah yang boleh, gitu loh. Cuman apa? Harus terkendali, harus mengendalikan amarah, kan gitu kan. Moro-moro dipukul dari belakang. Ya, kan tidak mungkin manusia tidak punya marah. Makanya dalam hadis itu Rasulullah tidak mencela marah secara mutlak, tapi apa? Yang mampu mengendalikan. Bukan berarti tidak marah, tapi mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, jadi tergantung marahnya apa dulu. Kalau marahnya itu yang tercela, tidak pada tempatnya marah, terus kita marah, selama tidak dilampiaskan dengan amalan hati, dengan berharap kejelekan bagi dia, atau dengan ucapan atau dengan perbuatan, maka tidak berdosa. Kan begitu. Ya, tidak apa? Tidak berdosa. Allahu a'lam. Kalau dia bisa menahan amarahnya karena Allah, dapat pahala malah. Ya, kalau dia menahan marahnya karena Allah, tidak jadi marah, maka dapat pahala. Dapat pahala malah. Gitu Pak Iqbal. Itu yang dimaksud, bukan? Iya, Ustaz. Termasuk misalnya kayak misu dalam hati, ya. Itu dikhawatirkan jadi dosa karena dia celaan dengan hati, dikhawatirkan menjadi dosa. Iya kan? Dikhawatirkan. Ya, karena hati itu punya amalan. Hati itu punya amalan. Itu. Baik, ada yang lain silahkan. Pertanyaan yang lain? Silahkan Pak. Ustaz, dalam hal sabar tuh ada batasan apa enggak? Terus bila mana kita menghadapi orang yang mungkin dolim itu sabarnya itu sampai taraf gimana gitu? Apa ada batasan atau gimana gitu? Seandainya kita didolimi orang, kita boleh membalas. Ya, jadi boleh kita itu membalas sesuai dengan kejahatan dia, tidak ada masalah itu. Masuk kepada prinsip al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Ya kan? Jadi apa? Tidak ada masalah kita membalas sesuai dengan kedoliman yang dia perbuat. Ya. Nah, kalau kita memilih untuk tidak membalas, ya, itu pun juga harus ada faedahnya. Misalnya, kita tidak membalas karena ingin mencari keridhaan Allah Ta'ala. Adapun tidak membalas karena takut sama orang itu, ya tidak dapat pahala, Pak. Kenapa? Karena kita takut sama dia, bukan karena Allah. Misalnya kita ini dicaci maki, tidak balas. Kenapa? Karena dia punya kedudukan. Kalau saya balas caci maki, saya masuk penjara gitu. Maka berarti dia apa? Tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak membalas karena takut kepada orang itu. Tapi apakah itu bagus? Bagus. Kenapa? Karena ada faedah. Ya, dia kan harus mikir, kalau saya balas masuk penjara, mending sudah tidak usah. Jadi terkadang kedoliman itu, kalau kita balas mendatangkan madharat, maka jangan dibalas. Saya ulangi ya, kalau misalnya ini ada orang zalim kepada kita, kita boleh membalas
kalau ada faedah. Ya. Kalau nggak ada faedah, maka jangan dibalas. Ya, tadi itu misalnya ketemu dengan preman ya, mukul kita. Lah, mereka orangnya banyak, besar-besar. Terus kalau kita balas, kita mungkin disakiti atau mati. Sabar. Itu juga baik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, itu. Ya, misalnya istri ngomel itu kan. Kita tidak harus diomeli. Tidak usah dibalas, karena kalau dibalas nanti tambah tukaran. Ya sudah, sabar. Cari pahala dari sisi Allah. Atau sebaliknya, suami zalim sama istri. Ya kan? Kalau dibalas suaminya, nanti jadi tidak bagus. Ya sudah, bersabar terhadap suaminya. Jadi membalas boleh, tapi membalas itu sesuai dengan kezalimannya, tidak boleh lebih. Yang kedua, dilihat ada faedah apa tidak. Ada faedah, balas. Tidak ada faedah, jangan dibalas. Gitu. Yang lain? Dari akhwat mengenai pertanyaan, silakan. Ada titipan pertanyaan? Baik. Catatan yang kemarin, coba saya mau tanya, yang catatan kemarin, yang punya catatan kemarin ada berapa orang? Mulai hadis yang pertama, ada ya? Setahu ana banyak itu, mulai pelajaran pertama ya. Muqaddimah itu, kitab itu sudah 2 kali pertemuan, betul apa enggak? Kita kajian pendahuluan itu, kitab ini ada 2 kali pertemuan apa 3 kali pertemuan, betul ya? Itu. Terus hadis yang pertama juga kan? Hadis yang kedua juga. Iya, bulan apa? Desember ya awalnya. Soalnya bukunya udah kan. Nah, itu. Ganti tahun ganti buku. Nah, saya berharap kalau bisa untuk kajian ini itu ada buku tersendiri, buku khusus ya. Rangkum semua, nanti Anda pengen lihat hasil rangkumannya apa. Nanti Anda periksa, mungkin nanti bisa diketik ya untuk teman-teman sendiri aja. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang tidak ada pertanyaan, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.